Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gamsan Pakpahan 18040210. Kami dari kelompok 4, sedangkan kelompok saya yaitu Muhammad Indra Pani Pulungan 18006 dan Robi Chandralingga 18008. Kali ini kita akan membahas mengenai deteksi atau sensor warna dengan menggunakan sensor LDR dan LED RGB. Pada perkembangan teknologi saat ini, sangat memungkinkan dapat mendukung kita untuk mengembangkan peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pengembangan pembacaan warna suatu benda. Pembacaan warna juga dapat dilakukan dengan sistem teknologi yang ada dengan pengembangan kita tersendiri. Nah, dengan menggunakan LED, RGB, dan LDR, kita dapat membuat sensor warna yang tentunya dapat membaca dari sekian banyak warna yang kita kenal. Nah, prinsip kerja dari alat ini sendiri yaitu untuk melakukan pencatatan terhadap masing-masing pantulan sinar yaitu merah, hijau, dan biru dari LED RGB. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dikalibrasikan dan dikombinasikan sebagai referensi untuk warna yang akan dibacakan oleh alat. Untuk dapat melakukan hal itu, kita memerlukan suatu program yang harus kita program dalam Arduino. Melalui program ini, maka sistem kita akan bekerja sesuai dengan perintah, sesuai dengan program yang kita buat. LED RGB merupakan sebuah LED yang dapat mengeluarkan perpaduan warna merah, hijau, dan biru. LED RGB biasanya memiliki anoda dan katoda, hanya saja terdapat 3 anoda pada LED ini mewakili warna merah, hijau, dan biru. Tegangan yang dikeluarkan pada anoda-anoda inilah yang dapat mempengaruhi warna nyala dari LED RGB. LED RGB termasuk ke dalam integrated output dan dapat digunakan dengan mengendalikan LED merah, hijau, biru, dan pincom yang dihubungkan dengan ground Arduino. Komponen yang berikutnya yaitu LDR atau Light Dependent Resistor. LDR adalah suatu jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang, dan nilai hambatan akan menjadi naik pada saat kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR adalah untuk mengantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya dan menghambat arus listrik jika dalam kondisi gelap. Naik turunnya hambatan ini akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada umumnya, nilai hambatan LDR ini mencapai 200 kilo ohm pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi cahaya terang. Nah, prinsip kerja dari LDR ini sangat sederhana, tak jauh berbeda dengan variabel resistor pada umumnya. LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronika dan dapat memutus dan menyambungkan aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistensinya akan menurun, dan sebaliknya semakin sedikit cahaya yang mengenai LDR, maka hambatannya semakin besar. Nah, LDR ini sendiri merupakan komponen elektronika PK cahaya dan sering digunakan atau diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu penerang jalan, lampu tidur, rangkaian anti maling, setir kamera, dan alarm lainnya. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang memiliki 2 pin dan desain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi atau tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Kemudian kita akan membahas mengenai microcontroller Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari wiring platform yang dirancang untuk memudahkan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino juga merupakan senarai perangkat keras terbuka yang ditujukan kepada siapa saja yang ingin membuat parwarupa peralatan elektronik interaktif berdasarkan hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. Microcontroller diprogram menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang memiliki kemiripan dengan sintaks dengan bahasa pemrograman bahasa C. Karena sifatnya terbuka, maka siapa saja dapat mengunduh skema hardware Arduino dan membangunnya. Arduino menggunakan keluarga microcontroller ATmega yang dirilis oleh Atmel sebagai basis, namun ada individu atau perusahaan yang membuat klon Arduino dengan menggunakan microcontroller lain
dan tetap kompatibel dengan Arduino pada level hardware. Untuk fleksibel program dimasukkan melalui bootloader, meskipun ada opsi untuk membypass bootloader dan menggunakan pengunduh untuk memprogram microcontroller secara langsung melalui ISP. Ada beberapa jenis Arduino yaitu seperti Arduino Uno, Arduino Due, Arduino Mega, Arduino Leonardo, Arduino Fio, Arduino Lilipad, Arduino Nano, Arduino Mini, Arduino Micro, Arduino Ethernet, Arduino Explora, Arduino Robot. Untuk model sistem sensor warna kali ini kita buat dengan model warna RGB, yaitu model warna berdasarkan konsep penambahan kode cahaya primer yaitu red, green, dan blue. Dalam sistem ini kita buat kali menggunakan prinsip perpaduan warna dasar yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, adapun hardware yang kita butuhkan dalam sistem alat deteksi atau sensor warna ini seperti Arduino Nano, resistor 330 ohm, resistor 4,7 ohm, sensor LDR atau Light Dependent Resistors, dan sensor LED RGB. Dengan menggunakan aplikasi atau software Proteus 8, kita dapat membuat rangkaian skematik ataupun model alat yang ingin kita buat dan kita cetak pada papan PCB. Untuk model alat deteksi atau sensor warna yang kita buat dapat kita lihat pada slide berikut ini, dan ini kita rangkai dalam software Proteus 8. Dengan menggunakan software yang sama, kita juga dapat membuat rangkaian dalam bentuk PCB layout sesuai dengan rangkaian skematik yang pertama kita buat. Nah, hasil dari PCB layout ini nantinya akan kita cetak pada permukaan papan PCB untuk kita jadikan tempat peletakan komponen pada rangkaian kita sendiri. Poin berikutnya adalah parameter sistem. Dalam sistem deteksi atau sensor warna yang kita buat ini, alat bekerja untuk mengenali warna ketika alat kita hubungkan dengan laptop ataupun komputer yang memiliki software Arduino IDE dan berisi program alat, maka alat sensor warna akan menyala. Program yang sudah berhasil kita verifikasi kemudian dapat kita upload ke Arduino. Setelah berhasil kita upload, maka alat dapat dijalankan dan alat dapat bekerja sesuai dengan program yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, agar LDR dapat bekerja membaca data dengan stabil, maka dibutuhkan waktu sekitar 150 milisekund dan dinyatakan dalam program Arduino dalam bentuk delay. Alat deteksi atau sensor warna ini dapat mendeteksi semua jenis warna yang ada. Hal ini menjadi kelebihan dari alat yang kita buat ini dengan prinsip kalibrasi warna-warna dasar yang memungkinkan alat ini mampu untuk mengenal semua jenis warna. Nah, saat alat bekerja, hal pertama yang kita lakukan adalah membaca warna oleh sensor sesuai dengan perintah program. Setelah itu, data akan dibaca dan dilakukan pengecekan warna. Dan pada layar monitor akan diberikan warna yang sesuai dengan apa yang dideteksi oleh sensor. Kemudian, bagaimanakah cara ataupun algoritma dalam membuat sistem kita ini? Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan sistem kita ini dapat kita perhatikan. Yang pertama, siapkan komputer atau laptop yang memiliki software Arduino IDE. Pastikan dalam menu tools Arduino IDE terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, board yaitu Arduino Nano, sedangkan prosesornya kita menggunakan ATmega 328P yang old bootloader. Nah, pastikan juga programmernya yaitu AVR ISP MKLL. Nah, lakukan program dalam Arduino IDE menggunakan bahasa C sebagai bahasa dari Arduino. Kemudian, verifikasi program yang telah dibuat dengan mengklik menu Verify untuk memastikan apakah program yang kita buat sudah sesuai atau benar. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah program dinyatakan benar, hubungkan alat dengan komputer atau laptop yang sudah berisi program tersebut. Kemudian, pastikan pada menu tools bahwa port sudah sesuai dengan port penghubung alat dengan komputer atau laptop. Misalnya, port yang kita gunakan dalam colokannya yaitu port COM5.
Nah, kemudian setelah portnya sesuai, upload program dari software Arduino ke Arduino pada alat dengan mengklik menu upload. Nah, setelah program berhasil diupload, maka alat dapat kita jalankan. Untuk menjalankan program alat ini perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita klik menu serial monitor pada bagian pojok kanan halaman kerja program Arduino IDE. Nah, letakkan benda yang mau dideteksi warnanya oleh alat kita tepat pada bagian atas sensor LDR dan LED RGB. Nah, kemudian sesuai dengan program kita buat, seperti dalam program kita ini, kita buat perintahnya untuk mengetikkan C untuk membaca warna atau color. Nah, kemudian setelah itu sensor akan membaca warna. Setelah sensor membaca warna, sensor melakukan pengecekan warna. Setelah pengecekan warna selesai, maka pada layar monitor kita akan muncul kalibrasi warna LED RGB sesuai dengan hasil dari sensor alat kita dan menampilkan beberapa hasil dari kalibrasi pigmen warna dari red, green, and blue. Untuk parameter yang kami amati dalam sistem alat yang kami buat ini yaitu perpaduan dari warna red, green, and blue. Nah, dapat kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, warna kuning yaitu kalibrasi red, green, blue-nya 229, 200, 230. Untuk warna merah 191, 132, 192. Untuk warna hijau 224, 186, 225. Untuk warna biru 190, 157, dan 188. Untuk warna biru muda 228, 185, 228. Untuk warna orange 205, 137, dan 206. Untuk warna putih 228, 187, 228. Untuk warna pink 213, 181, dan 213. Untuk warna hitam yaitu 172, 97, dan 173. Nah, dari kalibrasi red and green blue ini akan menghasilkan warna-warna yang telah disensor oleh alat kita sendiri. Poin berikutnya adalah program. Untuk program alat kami sendiri yang kami buat yaitu untuk sensor pinnya kami buat pada pin A7. Untuk LED birunya kami buat pada digital pin kelima. Untuk LED warna hijau pada pin digital ke-9. Untuk LED warna merah pada digital pin nomor 11. Nah, untuk toleransi kalibrasi warnanya kami buat di sini toleransinya adalah 8. Setelah perintah kita deklarasikan pada bagian heading program, langkah berikutnya yaitu kita memprogram untuk penyalaan dari LED itu sendiri seperti yang tertera pada slide berikut ini, yaitu program untuk penyalaan LED RGB-nya. Setelah itu kemudian kita memprogram untuk program cek warna, yaitu dengan nilai kalibrasi dari hasil pembacaan warna red, green, and blue. Untuk desain alat sensor warna kami kali ini berikut dalam tampilan slide ditampilkan setelah kami menyolder semua komponen di atas papan PCB yang telah kami cetak. Dan untuk run sistem desain dapat kita lihat pada slide berikut ini, di mana pada kondisi ini alat dalam keadaan menyala. Saat alat dalam keadaan menyala, maka LED RGB tersebut juga akan menyala. Nah, nanti benda yang mau kita sensor warnanya kita letakkan di atas kedua sensor LDR dan RGB ini, maka alat kita akan membaca warna dari benda tersebut. Analisa dari alat yang kita buat ini kita sesuaikan dengan program yang kita buat dalam program Arduino,
Dimana perlu kita perhatikan juga di sini toleransi kalibrasi warna untuk alat kita buat toleransinya adalah 8. Nah, berikutlah analisa alat dari sensor warna, di mana kalibrasi dari warna red, green, and blue berturut-turut, yaitu pada saat 229, 201, 229, maka warna yang dibaca adalah warna kuning. Pada saat kalibrasi 192, 132, 193, maka warna yang dibaca adalah warna merah. Pada saat kalibrasi adalah 220, 190, 220, maka warna yang dibaca adalah warna hijau. Pada saat kalibrasi adalah 194, 163, 194, maka warna yang dibaca adalah warna biru. Pada saat kalibrasi 229, 179, 229, maka warna yang dibaca adalah warna biru muda. Pada saat kalibrasi 203, 137, 203, maka warna yang dibaca adalah warna orange. Pada saat kalibrasi 233, 193, 233, maka warna yang dibaca alat adalah warna putih. Pada saat kalibrasi adalah 208, 180, 208, maka warna yang dibaca oleh alat adalah warna pink. Pada saat kalibrasi 171, 99, 172, maka warna yang dibaca oleh alat adalah warna hitam. Nah, meskipun dari nilai kalibrasi tersebut, sekali lagi yang perlu kita perhatikan itu adalah toleransi warna yang kita program dalam program Arduino sebelumnya. Dari hasil alat yang kami buat, yaitu sistem deteksi atau sensor warna ini, alat deteksi atau sensor warna bekerja dengan prinsip kalibrasi warna-warna dasar penyusun warna yang deteksi atau warna yang dibaca. Nah, yang kedua yaitu kekuatan pigmen warna dari setiap warna dasar menjadi penentu dan parameter untuk alat deteksi atau sensor untuk mengenali warna yang akan dideteksi atau dibaca warnanya. Demikianlah pemaparan kami mengenai sistem deteksi atau sensor warna yang telah kami buat dalam proyek kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.